Halo Besti Agricoman, bertemu dengan saya Pendaruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta sholawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Besti Agricoman, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai menjaga lisan dan berkata baik untuk muslimat. Besti Agricoman, lisan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, tapi dengan lisan pula kita bisa terjerumus kepada keburukan. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah bagian dari bagaimana kita menjaga iman. Terkait menjaga lisan ini, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 yang berbunyi sebagai berikut. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Besti Agricoman, ayat tersebut menegaskan bahwa perkataan yang baik dapat menghindarkan kita dari perpecahan dan permusuhan. Tetapi perbuatan atau perkataan buruk dapat menjadi senjata setan untuk menanamkan kebencian di antara manusia. Besti Agricoman, selain dalam Al-Quran, pentingnya menjaga lisan ini juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia. Besti Agricoman, dari hadis tersebut kita mendapatkan pedoman bahwa apabila kita akan berbicara, sebaiknya kita selalu berpikir terlebih dahulu. Jika perkataan kita tidak akan membawa manfaat, lebih baik kita diam daripada kita menyakiti hati orang. Besti Agricoman, lisan yang tidak terjaga akan memberikan dampak yang buruk, baik bagi diri kita maupun bagi orang. Dampak yang pertama adalah lisan yang tidak terjaga, dia akan menyakiti hati atau perasaan orang lain. Karena ucapan yang kasar atau menyindir dapat menimbulkan atau dapat melukai hati orang dan memunculkan musuh. Lisan yang tidak terjaga juga bisa menimbulkan fitnah atau ghibah, menggosip atau menyebarkan kabar tanpa kepastian dapat merusak reputasi seseorang. Lisan yang tidak terjaga juga dapat mengurangi keberkahan hidup. Orang yang sering berkata buruk akan kehilangan rasa tenang dan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, senantiasa kita harus selalu menjaga lisan. Bagaimana caranya agar lisan kita selalu terjaga? Yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Pastikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan. Kemudian, hindari ghibah dan namimah. Janganlah kita membicarakan keburukan orang lain, karena hal itu dilarang dalam Islam. Islam menyebut bahwa kita membicarakan keburukan orang lain, bagaikan kita memakan bangkai. Kemudian kita senantiasa memperbanyak zikir. Karena dengan mengingat Allah, lisan kita akan lebih terjaga
dari perkataan yang tidak benar. Kemudian, gunakanlah lisan kita menyebarkan kebaikan dengan membiasakan memberi nasihat yang baik, berkata lembut, dan menyebarkan motivasi bagi orang-orang di sekitar. Kristi BFF terkait menjaga lisan ini, ada sebuah kisah inspiratif yang menceritakan mengenai Sayyidah Aisyah. Pada suatu hari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berbicara tentang seorang wanita yang bertubuh pendek dengan nada bercanda di hadapan Rasulullah. Beliau kemudian menegur Aisyah dengan sangat, "Sungguh Aisyah, jika perkataanmu itu dicampurkan kepada air laut, niscaya akan merubah." Sabdanya tersebut diriwayatkan dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Abu Dawud. Kita bisa melihat bahwa teguran Rasulullah menunjukkan bahwa meskipun hanya dalam bentukan sindiran ringan, hal tersebut tetap termasuk ghibah dan berbahaya bagi hati serta kehidupan. Setelah peristiwa itu, Aisyah pun semakin berhati-hati menjaga Kristi BFF. Menjaga lisan adalah cerminan dari keimanan seorang muslim. Ucapan yang baik akan mendatangkan, sedangkan perkataan yang buruk dapat menjadi sumber keburukan dalam hidup. Oleh karena itu disebut, mari kita berusaha menjaga lisan dengan kata yang atau kita lebih memilih ya, jika tidak ada hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan dan menjadikannya sebagai sarana ibadah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.